Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kali ini alhamdulillah kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat kesehatan, sementara banyak yang saudara-saudara kita yang sakit diberi nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah sholat secara berjamaah, sementara tidak banyak yang sadar, yang sempat, yang sanggup untuk sholat secara berjamaah. Padahal semua tahu betapa besar fadilah keutamaan sholat secara berjamaah. Kita wajib syukuri, muka-muka kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta sholat berjamaah, yang selalu berusaha sholat berjamaah, dan moga-moga dengan demikian hidup kita diberkahi Allah SWT dan kita menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita juga wajib bersyukur kepada Allah SWT. Bangsa Indonesia masih dan moga-moga selalu diberi nikmat kedamaian, nikmat keamanan, nikmat kerukunan, nikmat ketentraman yang itu sungguh sangat mahal ketika kita melihat, menengok betapa negara-negara makmur yang karena pertengkaran, karena perselisihan menjadi hancur lebur. Anak saya itu yang alumni Syria itu tiap malam dalam doanya sampai menangis meratapi kenapa negeri yang dulu makmur sekarang hancur mumur, hancur lebur. Lalu berdoa, tentu doa keamanan, doa ketentraman. Maka saya akhir-akhir ini juga berusaha, sebenarnya mau ngajak kunut, tapi nanti ada yang tidak setuju. Daripada tidak setuju, wes gak usah ngajak kunut setimbang tukaran malah itu. Saya sebenarnya ingin kunut nazilah itu ya karena kita dalam keadaan bahaya. Kalau panjenengan tahu sesungguhnya itu ya kita dalam keadaan bahaya. Panjenengan kalau tahu apa yang disiratkan oleh Panglima TNI itu mestinya tahu betapa besarnya bahaya kita ini. Kalau ada orang yang enak-enakan kemudian orang yang masih justru mengarah ke sana, itu sungguh akan mengorbankan diri dan bangsa ini. Apalagi kemudian Amerika punya presiden yang seperti itu. Ya sudah klop sudah. Kalau kita tidak kompak, tidak rukun, tidak waspada, dimakan bener. Tapi mbo ya mungkin apa rela wis babano pangan mendak arep kiamat ngono kira-kira ya. Padahal kita juga tidak tahu kiamatnya kapan kan. Tapi yang jelas bangsa ini dalam bahaya. Lampu kuning. Ya bahaya kuning ya lampu kuning juga gitu loh. Tapi ya double juga sekarang. Kita akan menjadi rebutan. Memang ini masalah-masalah ya high level secret ya. Rahasia tingkat tinggi. Kita tidak bisa mengungkapkan sembarang karena kita tidak ingin meresahkan umat. Tapi ayo sadar bahwa keadaan sekarang ini nikmat. Jangan lalu demi sesuatu lalu kita menghancurkan bangsa ini.
Baiklah, itu uraian yang kalau tidak dijelaskan memang penjelasan muter-muter juga. Yang penting saya ngajak syukur aja lah. Ngajak bersyukur dan bersyukur bahwa bangsa Indonesia alhamdulillah damai, rukun dan tentram, dan moga-moga pemimpin negeri ini mendapatkan petunjuk dari Allah SWT sehingga tidak mengorbankan bangsanya untuk kepentingan golongannya. Itu aja. Siapapun yang menjadi pemimpin hendaknya memikirkan rakyatnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Perilaku, kebijakan, policy pemimpin itu harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan kemaslahatan diri dan golongannya. Ini yang penting. Jangan buat umat yang sudah tentram mayoritas lalu membuat gara-gara sehingga umat ini lalu ya bergerak. Itu jangan disalahkan umat yang menyebabkan rakyat manut, nurut atau berontak itu ya pemimpinnya. Nek rakyat berontak itu yang salah pemimpinnya, bukan rakyatnya. Mengapa? Karena digarai. Oleh karena itu moga-moga kita semuanya pemimpin negeri ini menyadari bahwa umat ini manut banget, umat Islam ini manut, bahkan rodok kemanutan, tapi tidak apa-apa, lebih baik kemanutan timbang enggak gitu ya. Saya cenderung menyebut rodok kemanutan karena wis di arep dijongkrok niki cek pancet baik sangka aja. Kita sudah akan dijongkrok nih ke jurang tuh masih baik sangka. Loh, luar biasa kan? Bagus itu. Kita ini sudah hampir kecebur jurang tuh masih guyang-guyu ae. Gak apa-apa wis, gak apa-apa ya, gak apa-apa kata delep tenan ya sido. Ya mohon maaf, saya tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak A1. Apa yang saya sampaikan tertulis maupun lisan itu saya yakini sebagai informasi A1. A1 itu dari narasumber yang paling bisa dipercaya. Tidak mungkin lah saya juga melok-melok spekulasi kayak sosial media, tidak mungkin lah. Apa bedanya ustadz kalau gak ustadz? Dan aku melok-melok ngaco kayak yang sosial media hoax itu ya harus piye engkau umat diajak kemana gimana? Enggak mungkin. Saya kalau menyampaikan men-share itu mesti sudah saya yakini, saya klarifikasi, minimal keyakinan saya benar. Soal nyatanya salah itu urusan buri. Tapi sampai saat ini insya Allah begitu. Maka ada yang komentar macam-macam. Ini kok malah meresahkan. Loh justru saya ingin bagaimana supaya umat makin sadar, bukan meresahkan. Mulai terlena bisa cemplung jurang tenang. Jadi sekali lagi kepada semua yang menerima share saya, menerima postingan saya, ya percayalah bahwa saya insya Allah waras. Oh gak masih waras, saya insya Allah waras. Akal saya sehat dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik manapun. Saya tidak menjadi anggota politik manapun. Saya hanya ketua umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia. Imam masjid itu jangankan apa itu? Mohon maaf ya, bukan berarti mereka baik semua. Tapi secara umum kan pantasnya jadi sesepuh kan, pantasnya jadi orang yang ngemong kan, gak malah berontak kan. Saya mau demo aja mikir kok, pantas dong. Imam demo ya, sekarang santri ini demo, enak kan. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak, tidak berbuat, enggak ya. Kita harus berbuat. Saya kalau berbuat sungguh konsultasi saya kepada Allah SWT. Apakah ini benar atau tidak? Tidak mungkin saya konsultasi pada orang, apalagi pemimpin politik, sudah tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Saya mesti hati nurani saya Bismillah, mau mencet Bismillahirrahmanirrahim, muka-muka ini adalah kebaikan. Baik, ini ada pertanyaan yang sebenarnya juga sederhana sih, tapi ini bisa menjadi masalah di kalangan umat. Begini, Ustaz, di tempat saya kalau malam Jumat itu imam langsung setelah sholat langsung tahlilan. Apa boleh? Nah ini kan masalah. Bukan soal boleh tidak boleh ya. Oke, tahlilan ada yang setuju, ada yang tidak setuju, harus kita akui. Enek sing gelem, enek sing gak gelem tahlilan ya. Tahlilan itu loh. Bukan mau la ilaha illallah, tapi tahlilan sing dirangkai dalam ya yang biasa tahlilan mesti ngerti.
Itu ada yang pro, ada yang kontra, dan saya termasuk yang setuju. Tahlilan itu menurut saya bagian dari bentuk zikir. Perintahnya jelas, ayat-ayat zikir, hadis-hadis zikir. Kalau misalnya kita ingin tahu ayatnya, ya surah Ahzab itu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu salah satu ayat yang bisa untuk mendalili tahlilan. Loh enggak, itu enggak benar. Oke, gak apa-apa, gak podo, gak apa-apa, tapi gak usah nyalane, gak usah ngotot, gak usah mendelik. Podo duwe ilmune, podo sekolahe, podo ngajine. Pemaknaan ini tergantung ya ilmu masing-masing. Itu bisa hadis-hadis banyak juga. Tetapi kalau setelah sholat langsung tahlilan, ini masalah. Mengapa? Karena Rasulullah SAW petunjuknya jelas. Setelah sholat tuh ini yang dibaca. Banyak pilihannya, bukan tahlilan. Jadi menjadi imam ya jangan membuat gara-gara. Jadi saya nggak goro-goro duduk pemimpin tok. Imam juga pemimpin juga ya, pemimpin sholat. Kadang-kadang nggak goro-goro. Tahlilan nanti setelah zikir sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Apa sunnah Rasul SAW? Minimal ayat kursi. Saya mewajibkan diri saya untuk membaca ayat kursi sudah sholat. Kalau imam tidak baca ayat kursi, saya baca sendiri. Bukan berontak itu, bukan demo itu. Ya saya pokoknya berkeyakinan bahwa ada hadis sahih, sangat sahih, bahwa orang yang mengajibkan baca ayat kursi sudah sholat itu, satu, jarak dia dengan surga hanya kematian. Artinya begitu mati langsung dapat nikmat surga, namanya nikmat kubur. Kemudian dia kalau masih hidup ini mendapatkan jaminan dari Allah SWT sampai sholat berikutnya. Itu hadisnya saya olah-alik sahih. Maka saya wajibkan. Dan kalau penyen di masjid rumah saya mesti tidak ada imam yang tidak baca ayat kursi sudah sholat, tidak ada, pasti. Kemudian kalau maghrib dan subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ada yang riwayat yang yuhyi wa yumit, oke, memang ada. Tapi khusus untuk yang maghrib dan subuh, sore dan pagi atau pagi dan sore itu hadisnya sahih. Saya lihat memang tidak ada yuhyi wa yumit. Ya tidak apa-apa, kita ikut saja Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu sama dengan pahalanya memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail 4 orang. 4 budak itu besar loh pahalanya. Satu budak itu sama dengan puasa 2 bulan. Kalau 4 budak kan sama dengan berapa ini? 8 bulan. Pagi, sorenya sama. Maka saya walaupun misalnya imam tidak membaca itu, ya saya membaca sendiri. Bukan demo itu, bukan berontak. Ya saya memang keyakinan saya seperti itu. Jadi saya selalu itu setelah maghrib dan setelah subuh saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kenapa kok 10? Ya petunjuknya memang 10. Kok gak 11? Enggak, Nabi menunjukkan 10 kok. Loh, katanya ganjil. Iya, untuk yang lain-lain ganjil, tapi untuk ini Nabi SAW menunjuk 10. Ya gak usah ngengkel. Nek ngengkel moro nya Madinah kono. Yang Madinah yo petuk sapa, gak petuk sapa-sapa. Yang jelas petuk siapapun ulama di dunia ini manapun mesti bilangannya 10 karena memang Nabi SAW menyebutkan 10 kali. Jadi ya enggak usah diengkel. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya sampai walaupun ibarat buih lautan. Itu hadisnya juga sahih. Jadi jangan pernah penjenengan setelah sholat itu matko lamcing, komat lagi teko salam langsung lencing. Matko oke lah, masih bisa ditoleransi. Siapa tahu dia sibuk komat lagi teko, ya wis. Apalagi di Masjid Al-Qadar biasanya gitu. Nek gung komat itu gung moro. Ya wis gak apa-apa wis. Di sini juga podhae. Sebagian. Saya ngomongin cedek biasanya gitu. Nek semua aduh malah teko dhisik. Itu sudah sunnatullah seperti itu. Yang saya sesalkan itu, saya himbau juga, janganlah setelah sholat langsung pergi, itu jangan. Nek komat teko masih oke, nggak ada masalah. Tapi nek mari sholat langsung ngadeg pelencing, jangan. Mengapa? Dalam riwayat yang sahih bahwa
Kita kalau sholat itu diampuni dosa kita. Ibaratnya ada hadisnya. Dosa kita ditaruh di kepala, kemudian kalau untuk rukuk lugur dosa, kemudian kalau nanti untuk sujud juga yang kepala. Kalau untuk sujud kan mesti gugur. Kemudian nanti setelah sholat selesai, malaikat masih ngerumuni mendoakan kita. Nek jik yang kono wongi, nek gak ngono ya diumbar kalau malaikat babana wis mlayu kono ngono mesti. Jadi orang setelah sholat itu masih beberapa menit. Ya kalau waktu zaman Nabi kan gak ono istilah menit-menit ya, pokoknya sesaat ditunggoni. Bukan ditunggoni tok, didoakan oleh malaikat. Di samping kita berdoa sendiri, kita zikir sendiri, didoakan oleh malaikat. Jadi aja kesusu rek. Sak kesususune yo iku lho maca ayat kursi. Kemudian kalau subuh dan maghrib baca ayat Allah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Wis nek gak gelem ngene-ngene gak apa-apa wis melayu, gak apa-apa wis. Jadi dan itu sudah pernah saya hitung. Ayat kursi itu 15 detik. Subhanallah 33 kali 15 detik juga. Alhamdulillah 33 kali 15 detik. Allahu akbar 33 kali juga 15 detik. Berarti komplit hanya 1 menit. Panjenengan nek buka HP WA-an itu pirang menit itu. Pirang jam kuat. Nek zikir kok ini terus terang dan saya mohon kepada para imam cobalah bimbinglah umat ini untuk tidak berbeda, untuk tidak berselisih. Yaitu kalau diamalkan apa petunjuk Nabi beres kan. Setelah itu, setelah zikir tadi, zikir yang warid, zikir yang ada petunjuk dari Nabi, silahkan kemudian tahlilan. Loh, kan enggak ada tuntunannya sudahlah. Nek gak tuntunannya mulia gak apa-apa wis. Sing gelem tahlilan ya tahlilan, gak apa-apa. Loh, tiap malam Jumat kan enggak boleh. Sapa omong? Yang enggak boleh salat tahajud khusus malam Jumat itu yang enggak boleh. Tapi kalau zikir boleh. Sudahlah, enggak usah menghalang-halangi orang berbuat baik. Tahlilan itu baik ya sudah zikir. Silakan tahlilan. Tapi sekali lagi pesan saya, nek tahlilan diikuti makmum ojo suwe-suwe. Yang penting ini saya ulang-ulang ini. Kalau jadi imam, ngimami doa, ngimami zikir, ngimami sholat, jangan lama-lama. Mengapa? Makmum ini ada yang punya kesibukan, ada yang kurang sehat, ada yang juga ya macam-macam lah. Nabi SAW pernah marah pada salah seorang imam yang imami kesuwen. Kamu memfitnah umat jamaahmu. Disebut memfitnah, membuat fitnah, membuat gangguan. Jamaah gak kusuk. Jadi kalau tahlil ya sebentar aja. Ya pokoknya ojo suwe-suwe lah. Sungguh pernah saya sampaikan di sini, saya pernah takziah ke seorang tokoh yang waktu itu istrinya wafat. Sholat ngimami sholat tuh sampai entah berapa puluh tahap itu. Saya kena giliran 19. Termin ke 19. Jadi sejak pagi itu terus ada yang sholat itu. Yang sholat itu setelah sholat tahlilan suwi. Kemudian setelah sholat tahlilan suwi. Ngrutu wong. Iki suwi kaya iso tahlil dhewe ngono. Yang gremeng saya ndak saya tangkapi suara-suara digremengi. Begitu sampai pada saya ke 19 wis jam 11 itu, jam 11. Dari pagi itu, dari jam 7. Jam 6 malah ya, jam 6 pagi. Itu saya setelah sholat jamaah saya suruh duduk. Sholat jenazah kan berdiri. Setelah berdiri duduk. Mungkin batinnya jamaah, wah sing ngadeg kae suwi apa meneh sing lungguh mesti luwih suwi meneh kan gitu. Saya suruh duduk supaya ya namanya menikmati zikir untuk kondisi itu menurut saya duduk aja lah. Kemudian saya pimpin tahlilan sesuai, mohon maaf ya, sesuai apa yang saya tahu dari Sunan Kalijogo. Bacaan-bacaannya yang saya ketahui dari Sunan Kalijogo yang ringkas-ringkas itu sudah tidak lebih 7 menit. Tahlil mungkin tercepat di dunia. Apa komentar para gus-gus itu? Yang ini tahlil enak. Yang ini tahlil enak. Itu yang muni gus saya lihat tuh. Oh berarti Mas Gus jane yo gak seneng suwe-suwe ya. Sekali lagi kalau jadi imam semuanya harus menyadari panjenengan ngopeni wong akeh. Aja malah nek dadi imam disuwi-suwi.
Selama ini kan gitu, ada ndonga ki sawi, kuwabeh sing dihafali diwaca. Iku nek dadi imam. Tapi nek ndonga dhewe langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lho kuwalik iku. Saya berdoa kalau sendiri ya agak lama. Yang apa yang saya mohon, apa yang saya ingat. Tapi kalau di depan jamaah bisa tanya pada jamaah saya yang di Al-Qadar. Saya enggak pernah dongone ya memang itu terus yang dikenal umat. Mungkin batin jamaah yang batin. Jane Pak Zaroki gak apa donga apa piye ngono mungkin. Sebab ana diarani gak apa donga ya ora apa-apa sih. Ya doa saya doa standar itu yang semua jamaah mesti hafal dan tahu maknanya. Sehingga mereka amin itu karuan sing diamini. Lah nek donga dawa rada gremeng ngono sing diamini apa kan gak kena. Ini sekali lagi penting untuk menyadari bahwa pemimpin itu ngopeni umat. Pemimpin itu ngopeni rakyat, pemimpin itu ngopeni jamaah. Tergantung pemimpin di mana. Sehingga tidak boleh egois, tidak boleh mikir awak dhewe atau golongan dhewe. Harus memikir semuanya. Benar? Ini yang pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan lagi begini. Ustadz, saya beli sepeda motor dari non muslim yang saya ketahui ya punya anjing dan juga kemungkinan besar makan babi. Bagaimana kendaraan saya? Apa harus saya cuci sebagaimana jadi motor itu apa dicuci kaya mencuci najis mughaladzah? Kan ya bener toh, enak bener itu kan punya anjing mungkin ya anjing yang dilatih motore dan dia baru pegang anjing kemudian juga pegang motornya kan itu yang bagus ya silakan digodok. Ya entar lagi guyonku digodok tenan lho. Islam itu tidak sulit, tidak rumit, tidak ruwet. Jangan cari gara-gara. Jadi kalau penjenengan apa beli sepeda motor dari manapun, dari orang kafir sekalipun ya sudahlah. Ketoke nek najisnya enggak. Kalau enggak ada ya wis anggap suci. Sekali lagi saya ulang, ini penting. Kalau sesuatu itu kalau tidak yakin najis, maka hukumnya suci. Maka panjenengan boleh sholat di rumah itu di bagian manapun, dekat pintu boleh, asal gak yang jeding, yang WC. Selagi tidak kelihatan ada najis itu hukumnya suci. Perkara panjenengan ndak tegel, ndak mentolo sholatnya kuno ya terserah. Jujur kalau saya hampir semua halaman rumah saya itu pernah saya gunakan sholat. Hampir, ndak kuwabeh dilut siji itu ndak hampir. Yang tidak adalah dapur dan jeding. Itu apa jeding itu apa sih? Kamar kecil, kemudian dapur itu tidak saya pakai karena ya dari segi kehormatannya. Tapi kalau rumah ya sudah ditujukan untuk sholat suci semua, tidak pakai sajadah tidak apa-apa. Jadi ini juga gitu motor ini. Nek gak ketok najis ya wis lah wis, nang ditumpaki kono tadi. Kalau mau mencuci ya mencuci biasa sebagaimana lazimnya mencuci, gak usah najis mughaladzah barang iku golek perkara iku. Allah SWT menyatakan la ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubtalakum tasukum. Hai orang-orang yang beriman, jangan mempertanyakan sesuatu yang kalau dijelaskan malah menyulitkan. Jelasnya iki ya, gimana Pak? Oh iya tuh kalau yang punya orang non muslim punya anjing, wah berarti harus dicuci dengan najis apa cara najis mughaladzah. Disiram debu dulu dengan diaduk dengan air, kemudian disiramkan, kemudian digosok yang nemen supaya bersih. Mari ngono borat kabeh. Ya, jadi tolong itu kalau tidak yakin najis berarti suci. Kalau tidak yakin haram berarti halal. Ya, segitu aja supaya tidak susah hidup ini. Baik, ada lagi pertanyaan begini. Ustadz, sebenarnya orang yang berhutang itu apa kalau tidak nyaur
harus ditagih. Loh ini kan ya perkara. Harus tagih, dan bagaimana hukumnya yang nagih itu dengan debt collector. Sebenarnya debt collector yang paling harus kita takuti adalah malaikat. Memang ini problem, hidup sekarang ini problem ya. Uang itu naik utang, waduh, ngerepo, nyelondo, sopan, tuh. Mungkin kalau sahur, sungguh nanti akan saya kembalikan, saya betul-betul kesulitan. Pokoknya melas wis. Tapi nek wis dikei, waduh, belum sampai rumah, jadi kau dalan langsung lengek-lengek wis lali wisan. Ndak nyaur, untuk nyaur itu susahnya setengah mati. Harus pakai debt collector. Orang hutang itu wajib nyaur. Kalaupun di dunia ndak tersaur, akhirat jadi masalah besar. Hutang itu akan menjadi dosa kita dan akan ditukar dengan orang yang dihutangi. Pahala kita harus diambil oleh orang yang kita hutangi sebesar dosa itu. Nah, besarnya berapa? Itu malaikat yang hitung. Di malaikat kalau kita tidak bisa, tapi yang jelas utang itu risikonya tinggi. Kalau penyelenggara punya utang, cepat-cepat punya pikiran, punya angan-angan, bismillah nyambut gawe bekerja untuk nyaur utang. Dan kalau dapat segera dikembalikan sebelum menjadi urusan di akhirat yang jauh lebih berat. Sungguh saya kadang-kadang ya terus terang menangis sendiri itu karena begini. Kita ini kan tidak tahu tuh, apa sing kedadian di dalam kubur itu apa. Kita kan tidak tahu sekarang. Yang ini kayak enak-enak kan, mangan enak, terus kepenak. Sing dalam kubur gimana? Nasibnya ayah kita, ibu kita, atau mbah-mbah kita bagaimana di sana itu? Tersiksa atau tidak tersiksa kan tidak tahu. Gelagapan atau tidak gelagapan kita kan tidak tahu. Ada urusan berat atau tidak urusan berat kita kan tidak tahu. Lalu saya bayangkan gini, nanti kalau saya meninggal apa ada yang mendoakan anak-anak saya bagaimana, itu jadi pikiran. Padahal kita ingin didoakan, kemudian kita tidak ada yang mendoakan. Atau saya kadang-kadang bayangkan ayah saya, ini saya doakan begini, moga-moga ayah saya senang gitu. Misalnya tenan, kita doakan lalu beliau juga merasa senang. Kan ya iman kalau kita tidak mendoakan. Jadi alam sana itu berat, lebih berat dari alam sini. Karena alam sana tidak ada yang tahu, ya sudah apa yang terjadi terjadilah, tidak ada usaha, tidak bisa memperbaiki kecuali ada bantuan doa dari yang hidup. Wah, kelihatannya aman-aman saja, aman-aman piye toh? Ya kuburan memang kita tenang ngono ya gak sing tangi barang ya gak ono. Itu kan sama dengan orang ngipi. Orang mimpi itu kita tidur nyenyak, nek ngipi buruk ya ndak enak. Atau sebaliknya walaupun turunnya murah atau melungker, tapi kalau mimpi bagus ya enak. Ya hampir seperti itulah. Alam kubur itu alam arwah, memang disebut alam barzakh itu memang arwah. Tapi arwah itulah yang bisa merasakan sakit tidak sakit. Kita ini bisa merasakan sakit atau tidak sakit kan kalau ada arwah. Nah kalau arwah kan kita tidak bisa merasakan. Itulah. Oleh karena itu sungguh orang yang punya hutang waspadalah. Jangan enak-enakan. Lebih baik sengsara di dunia mencari uang bagaimana untuk nyaur daripada nanti menjadi urusan akhirat dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, tidak ada yang bantu. Nah, bagaimana dengan debt collector? Ya memang itu tugasnya, itu juga pekerjaan ya, pekerjaan. Tapi debt collector itu cenderung mesti tukaran kan, tengkar kan, yang getak, yang ngintimidasi. Itu memang bumbune kerja jadi debt collector, kerja jadi maklar, kerja jadi pengacara. Itu memang risiko. Kerjaannya halal. Bahkan bisa dapat pahala kalau niatnya baik, caranya baik, kemudian bisa orang ini bisa sadar nyaur utang. Tapi gak ono satu saya debt collector, Pak, tinggal di sahur nanti di akhirat berat loh. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Debt collector nasihati ini enggak mungkin. Pak, karo nggawa pentung ngono. Pilih nyaur apa ini? Ngono mesti. Jadi sekali lagi juga problem ya. Jadi debt collector itu hukumnya halal, sah pekerjaan itu, tapi bagaimana melaksanakan pekerjaannya memang tidak mudah. Tetapi punjer atau pusat kesalahan adalah orang yang hutang gak nyaur-nyaur.
Itu memang susah. Sekarang ini tren utang gak nyaur itu tren, dan itu salah satu tanda akhir zaman. Wah, nek ngono ya utang gak nyaur ya wis. Nek pengen resikonya tinggi, sungguh saya ingatkan kepada diri saya dan kita semuanya. Nek iso gak usah utang. Nek gak iso utang niate nyaur. Bismillah ya Allah, saya terpaksa utang, berilah saya murah rezeki sehingga bisa nyaur utang. Maka doa-doa kita waktu yasinan kan selalu saya usahakan untuk mengingatkan doa itu. Moga-moga jamaah yang ikut yasinan itu tidak punya utang, kalaupun punya utang cepat bisa nyaur. Tapi jangan yasinan karena nyaur utang ya, jangan ya. Pokoknya yasinan karena mendekatkan kepada Allah Taala. Kalau sudah dekat nanti mudah dikabulkan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan sebagai pengantar. Silakan penjenengan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yahya. Agak serius. Ya, silakan. Ini tadi juga serius. Satu pertanyaan, Prof. Ya. Mohon maaf. Bagaimana mempersatukan umat ini, yang satu akidah, satu akidah dan satu syariah? Saya sangat prihatin setelah demo 4 November. Tampaknya ada dua kemungkinan. Apakah benar Ahok menjadi tersangka penodaan agama atau Ahok tidak? Ini tampak dari cerminan dialog-dialog dari sebagian besar saksi yang dipanggil. 30% mendukung langkah MUI, sedangkan sisanya berlawanan. Ini mohon bagaimana mensikapi atas umat. Mohon maaf, terima kasih. Baik, ya hendaknya para mubalik, para khotib, para penceramah, para kiai, para imam, para ustadz, ceramahnya yang menyejukkan, yang tidak ngadu. Kalau tidak setuju katakan tidak setuju, kemudian ya sudahlah, biarkan. Jangan lalu saya setuju dianggap gak setuju, wah itu sesat. Bahkan kemarin ada wallahi haram, demo itu haram, wallahi diulang 3 kali. Ya Allah, itu ketara nek baru tamat sanawiyah artinya belum dewasa. Jadi semua mubalik harusnya dewasa, bahwa pendapat itu kalau sudah berbeda itu ya sudah, tidak usah dipaksakan untuk mengikuti yang lain. Ya contohnya tadi loh, nek tahlil enak sing gelem tahlil atau enak sing gak gelem ya wis, sing penting rukun. Sing gelem tahlil ya tahlil, sing gak gelem ya gak usah tahlil, ngono beres kan. Gak usah lalu sing gak gelem tahlil itu menghujat yang tahlil bid'ah, syirik, sesat. Kemudian yang tahlilan, oh itu yang tidak tahlilan itu tidak dapat pahala, itu apa? Nanti urusannya berat dan sebagainya. Jangan, sudahlah, pokoknya podo apike. Dan kemarin gerakan 4 November itu sesungguhnya salah satu cara bagaimana untuk menyadarkan bahwa persatuan, kesatuan, kerukunan itu hebat, kuat. Dan itu dari bermacam-macam aliran itu. Ya bendera aja dikurangi karena mereka tidak menampilkan simbol bendera merah putih yang paling banyak. Tapi intinya, ayo kita sama-sama dewasa, sama-sama jembar jodone, adem sirai, lapang dada, dingin kepala, nggak usah nyalahkan yang berbeda. Sudah nggak zamannya lagi. Kita ini sudah dikepung orang kok, dikepung kekuatan-kekuatan besar kok, kalau kita masih tetap perkara sing cilik-cilik. Satu. Yang kedua, secara yuridis, secara konstitusional, mestinya orang yang dilaporkan itu ya harus diusut, kemudian diurus bagaimana lazimnya. Dan kalau menyangkut agama di Indonesia ini, secara formal yang paling wathiq, paling kredibel ya MUI. Di negara manapun ya majelis fatwa itu paling kredibel. Tidak boleh sebenarnya membandingkan dengan fatwa-fatwa yang lain atau pendapat yang berbeda. Kalau MUI sudah berpendapat, ya itu yang dipakai. Kalau negara loh ya, kalau perorangan boleh tidak. Saya misalnya sering berbeda dengan MUI, sering sekali. Tetapi kalau negara, karena itu MUI itu bentukan negara, ya itu yang dipakai. Nah kalau NU itu kan bentuk diri sendiri, Muhammadiyah bentukan sendiri, yang lain kan bentukan sendiri-sendiri. Kalau MUI itu yang bentuk pemerintah, SK Presiden.
Jadi mestinya MUI, jangan didu MUI dengan pihak yang berperkara. Itu nanti perjuangan ngedu ulama. Ya mohon maaf. Setahu saya yang bukan MUI itu memang ya ada kekurangan dalam bidang ilmu. Tapi sepintar apapun, secerdas apapun, sehebat apapun orang itu, sealim apapun, kalau sudah berafiliasi pada partai tertentu, pasti tidak objektif. Saya ulang, sealim apapun, secerdas apapun, gelarnya deret sebanyak apapun, kalau orang itu sudah berafiliasi, gabung dengan suatu partai tertentu, maka pasti tidak objektif. Pasti sudah. Itu sindroma, sudah apa? Bukan sindroma, itu aksioma. Dalil atau postulat yang disepakati oleh seluruh dunia sebenarnya. Tapi inilah kenyataan. Ada saja bagaimana caranya mengusahakan sesuatu menjadi berbeda. Tapi tolong juga disadari, kemarin sudah ada rapat khusus itu untuk menghadapi kemungkinan yang berbeda. Sehingga sungguh kalau pemerintah tidak bijak, jangan minta rakyat yang bijak. Yang bijak itu adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak bijak, bisa meledak lagi. Dan kalau sudah menyangkut agama, saya ingatkan kepada semua, kalau sudah menyangkut agama, umat Islam itu mayoritas wani toh nyawa. Toh nyawa itu, korban nyawa itu berani. Bahkan kemarin saya berikan salah seorang sahabat saya yang dulu mantan teroris, waduh ini kesempatan besar ini katanya. Loh ini kesempatan besar, kesempatan emas. Jadi mereka tuh jangan kira semua orang takut mati seperti mereka. Tidak. Kalau saya menyangkut agama, tidak takut mati. Nyawa nomor 2, agama nomor 1. Kalau mereka biasanya memang dunia nomor 1, kemudian ya agama bolehlah nomor sekian. Jangan. Saya tidak menuduh siapapun, tapi gelagat itu bisa kita baca. Orang berbelit-belit itu ketara kok. Itu mesti golek selai. Apalagi setelah kita ketahui dia memang bukan alim. Baik, itu baik ya. Penjenengan ada yang lapar dada bikin kepala, jangan mau diadu-adu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan. Ini siapa ya? Saya dengan Nita. Oh Mbak Nita, mau saya mau tanyakan tentang hutang, hukumnya hutang. Iya. Suami saya kan almarhum itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau meninggalkan beberapa hutang yang saya tahu. Dan yang saya tahu itu sudah saya bayar langsung ke, entah itu ke bank atau ke orang yang saya tahu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, kalau seandainya suami saya juga menghutangkan ke beberapa temannya dan saudara, tapi mereka yang hutang itu mengerti suami saya meninggal itu tidak ada keinginan untuk membayar, itu apakah saya wajib untuk menagih atau membiarkan saja? Dan apakah hukumnya kalau seandainya saya membiarkan saja? Apakah saya dosa karena saya tahu? Karena kan takutnya orang yang berhutang kan juga berdosa kalau seandainya tidak diingatkan gitu. Ya. Gimana? Baik, itu aja. Okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib nyaur adalah ahli waris. Siapa ahli waris itu? Jika dia punya warisan, dia dapat bagian, itu ahli waris. Memang ada banyak nanti urutannya, tapi umumnya yang ahli waris itu anak, suami atau istri, orang tua. Itu yang ahli waris paten itu. Yang lain-lain bisa mahjub, bisa tertutup. Tapi umumnya ahli waris ini, yang ahli waris dekat itu wajib nyaur. Kalau tidak, maka harus mengingatkan pada ahli waris. Kalau misalnya ahli waris tidak tahu, maka ahli waris harus diberitahu, ini punya hutang sekian. Biasanya nek warisan bondo itu keroyokan, tapi nek warisan utang podo nyingkrih dewe-dewe, kan gitu kan? Harus diingatkan. Tugas Mbak memberitahu atau mengingatkan kepada orang-orang yang punya hutang, misalnya kalau bisa ya diingatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi nek
datangi satu persatu kon ngilik kabeh ya susah. Jadi sekali lagi yang wajib mengembalikan utang, nyaur utang itu satu, harta warisannya, harta yang meninggal ini harus diurus untuk nyaur utang dulu, tidak boleh diwaris. Kemudian kalau sudah digunakan nyaur utang kok habis, maka ahli waris wajib nyaur kalau hukum warisan. Tapi kalau hukum negara ini biasanya kalau hutang ke bank, saya tidak tahu persisnya, ada yang pernah kerja di bank, biasanya ada dalam akte perjanjian itu apakah harus dilimpahkan ke ahli waris atau di stop menjadi bebas, itu tergantung aktanya, tergantung akadnya. Kalau akadnya memang begitu meninggal langsung bebas, ya sudah bebas, tidak ada tanggungan. Kalau dalam akadnya harus dilanjutkan oleh ahli waris, biasanya ahli waris mesti tanda tangan di situ menyetujui. Kalau menyetujui berarti harus ikut nyaur utang. Makanya sekali lagi saya harapkan supaya hidup ini tidak susah, tidak sulit, jangan utang. Supaya gak utang, gimana? Hitunglah rezeki itu pemasukan dan pengeluaran paling maksimal seimbang. Oh, tidak cukup. Oke, kalau sementara tidak cukup, berusaha bagaimana untuk mengatur, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu intinya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman yang ikut ke Jakarta, silakan. Ya, alhamdulillah aman, Profesor. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Profesor tadi, bahasa terlena, Profesor. Karena saya sendiri mengamati dengan adanya sebagian dari jamaah masjid, sebagian dari jamaah musola, dengan adanya peristiwa untuk yang mulai tanggal 14 Oktober dan 4 November, ini masih ada jamaah itu yang kurang paham dan kurang mengerti dengan adanya tujuan demo tersebut. Sehingga saya mau berangkat tanggal 4 sekitar jam 9 pagi itu saya masih di telepon, apa sih maksud tujuannya? Ini pengurus masjid ini. Nah, untuk menuju supaya jamaah-jamaahnya ini bisa paham dengan adanya suasana yang seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid kepada jamaah? Ini yang pertama. Kedua, dengan adanya semangat yang sangat besar dari para jamaah, kemarin itu yang rombongan dengan kami di sini ada jamaah dari KSS, Mas Haryadi ikut rombongan kami kemarin. Itu naik kereta itu biayanya itu biaya sendiri, Prof. Nah, pertanyaannya, apakah uang kas yang ada di masjid, kalau ada permasalahan seperti yang kemarin jihad, apakah boleh sebagian itu digunakan untuk membantu jamaah yang berangkat seperti jihad kemarin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irda'un nas syai'un la yudraku. Membuat puas semua orang adalah sesuatu yang mustahil. Jadi kalau ada yang tidak setuju ya sudah maklumi saja, didoakan moga-moga mendapatkan petunjuk. Kemarin saya sampaikan di sini, entah di sini atau di mana, saya sampaikan bahwa yang tidak ikut demo jangan mencela yang demo. Doakan moga-moga mereka selamat. Yang demo jangan mencela yang tidak demo. Doakan moga-moga mereka juga mau berpartisipasi, minimal hatinya tergerak, tidak ridho bahwa Al-Quran dilecehkan. Itu aja. Jadi tidak usah saling itu. Kalau belum paham ya memang manusia itu tidak semua bisa ngerti. Tidak apa-apa wis. Ada yang di WA itu profesor. Saya punya grup guru besar. Itu ada yang dia seperti itu Pak Rahman. Jadi saya tidak heran, sudahlah sing waras sing waras ya ngalah. Mungkin mereka juga waras ya ngalah juga. Kalau sama-sama waras kan sama-sama ngalah, kan enak kan. Kemudian soal biaya, ya saya sangat menganjurkan jangan menggunakan uang masjid. Jangan, sebab tidak semua jamaah setuju ke sana. Jadi kalau memang punya uang pribadi atau ada orang yang membiayai silahkan. Tapi kalau tidak, jangan menggunakan uang masjid, karena nanti kalau misalnya ada, maaf ya, misalnya harus berhadapan dengan komunis seperti tahun 65, oh itu boleh. Kalau itu boleh, karena sudah kompak satu suara bahwa menghadapi musuh Islam jelas. Kalau ini ya menghadapi pemimpin kita kan, menyadarkan pemimpin kita, menyadarkan orang-orang yang harusnya bertindak adil, bertindak objektif, transparan, tapi belum bisa terwujudkan, gitu aja. Demikian
yang bisa saya jelaskan. Terima kasih perhatian penjelasan semuanya. Mohon maaf segala khilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.